Yayasan Pelayanan Hotmatogu Samosir adalah sebuah lembaga pelayanan rohani Kristen yang pada awalnya dibentuk sebagai sebuah perhimpunan hamba Tuhan yang disebut Pelayanan Misioner Hotmatogu yang beralamat di Hotmatogu, Desa Perdomuan Lutung, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Secara de facto, YPHS sudah ada jauh sebelum dideklarasikan menjadi sebuah perhimpunan yang menjadi kerinduan dari Opung Guru Gayus Tuan Laim Situmorang yang merupakan forhanger di gereja HKBP Tolping, HKBP Sipira, HKBP Sitamiang, dan hingga akhir hidupnya di HKBP Lutung. Setelah Guru Gayus Tuan Laim Situmorang meninggal pada tahun 1983, pelayanan ini diteruskan dikerjakan di masa tua dari Ibu Hanna Sidabutar, istri dari Guru Gayus Tuan Laim Situmorang. Opung Guru Gayus Tuan Laim Situmorang lahir di Lutung pada tanggal 21 Desember 1901 dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kesederhanaan sebagai petani di Lutung. Hingga sampai pada suatu saat seorang misionaris Belanda Tuhan pakai untuk memperkenalkan Kristus kepadanya. Dalam pertemuan tersebut, sang misionaris memberikan penawaran untuk melanjutkan studi di Sipoholon, Tapanuli Utara dengan pergumulan yang tidak mudah di mana harus meminta persetujuan keluarga dan sebagai persyaratan utama harus menjadi orang Kristen. Dan pada akhirnya Guru Gayus menjadi orang Kristen pertama di dalam keluarga mereka. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Guru Gayus menjadi guru di Nainggolan, Tolping, Sipira, Sitamiang, dan terakhir di Lutung, dan dalam panggilannya sebagai manusia baru melayani sebagai forhanger HKBP sampai akhir hidupnya. Dalam periode tahun 1971 hingga 1977 merupakan masa penyingkapan rahasia Allah kepada Opung Guru Gayus, di mana ketika Opung Guru Gayus berkunjung ke putranya keempat yaitu MSM Situmorang di Aceh. Dalam suatu pengalaman, Guru Gayus tinggal bersama satu kamar dengan mahasiswa praktek dari Institut Injil Indonesia atau I3 di Batu Malang, sebuah sekolah teologi di bawah naungan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia YPPII. Beliau sangat terheran dengan kehidupan mahasiswa tersebut yang sangat disiplin dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap pagi dan membandingkannya dengan pola hamba Tuhan lain yang sangat jauh berbeda. Sehingga dalam percakapan dengan putranya tersebut, beliau rindu untuk meminta tenaga hamba Tuhan dari Institut Injil Indonesia Batu Malang untuk ditempatkan di Lutung. Namun karena persoalan organisasi, kerinduan tersebut akhirnya tidak terlaksana. Pada periode 1978 hingga 2006 menjadi masa transisi ke tim PMH. Hingga pada tahun 2005, di waktu yang bersamaan, Ibu Hanna Sidabutar, istri dari Guru Gayus, mengalami kemunduran fisik akibat usia yang sudah lanjut, sehingga sulit untuk beribadah di gereja. Maka putra ketujuh dari Guru Gayus, yaitu Insinyur Effendi Situmorang, meminta Gereja Misi Injili Indonesia atau GMII untuk mengutus Vikaris Ramot Hutahayan, seorang lulusan dari STTEATI Pontianak, yaitu Sekolah Teologi di bawah naungan YPPII, untuk melakukan pelayanan pendampingan rohani kepada Ibu Hanna Sidabutar. Selanjutnya, Vikaris Ramot Hutahayan digantikan oleh Evangelis Katarina Aritonang, yang juga seorang lulusan dari STTATI Pontianak, sebagai mahasiswa ikatan dinas melakukan pelayanan pendampingan rohani kepada Nyonya Hanna Sidabutar dan juga melakukan pelayanan bagi anak-anak di sekitar Lutung hingga pada masa akhir dinasnya, lalu tetap memutuskan untuk melayani di PMH. Lalu pada akhirnya ditahbiskan menjadi pendeta di jajaran GMII, namun tetap ditugaskan melayani di YPHS. Periode 2009 hingga 2021 menjadi masa aktualisasi rahasia Allah. Pada tahun 2006, YPPII mengadakan kebaktian tahunan daerah atau KTD di Parapat, di mana Insinyur Effendi Situmorang
mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Melihat keadaan rohani masyarakat Lotung dalam meresponi acara itu, terlihat semakin jelas Tuhan menyingkapkan tanggung jawab pelayanan rohani kepada keluarga Situmorang, terutama untuk Lotung dan Danau Toba sekitarnya. Terlihat juga dari beberapa kali kegiatan KKR oleh tim MPK YPPI Jakarta Raya di Tobasa, di Lotung, di Tomok, serta kunjungan Pendeta Dr. Petrus Octavianus yang mengunjungi serta melayani Ibu Hana Sidabutar secara langsung. Memperhatikan hal tersebut, Insinyur Effendi Situmorang mencetuskan pelayanan terpadu untuk membangun kembali iman percaya masyarakat yang dimulai dari Lotung dan diharapkan menjadi percontohan untuk tempat lain. Sasaran dari pelayanan ini adalah untuk membangun kerohanian yang benar dan bukan fisik semata. Untuk merealisasikan maksud itu, maka dilakukanlah rekrutmen hamba Tuhan dan juga penyediaan fasilitas sebagai pusat retret yang memadai bagi hamba-hamba Tuhan. Maka pada bulan Juli 2009, keluarga Pendeta Henry Oktrisi Hombing STH, alumni dari I3 Batu Malang yang tadinya melayani di Batam, mendapat konfirmasi untuk melayani Lotung dan memulai babak baru dalam pelayanan PMH di Lotung. Pada bulan Oktober 2009, tim 12 yaitu Insinyur Effendi Situmorang, Karamela Maulina Situmorang, Feber Situmorang, Jonas Rumah Lewang, Mia Rumah Lewang, Berliana Samosir, Pendeta Roland Octavianus, Meider Regia Octavianus, Hense Tindagi, Pendeta Erik Latuharhari, Pendeta Adrianus Dimo, dan Pendeta Nathanael Sugiono melakukan kunjungan pelayanan ke Ibu Hana Sidabutar dan mengambil langkah iman serta berdoa untuk mendirikan gedung pertemuan sebagai pusat pelayanan misioner untuk Lotung dan sekitarnya. Visi yang Tuhan berikan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yaitu, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan ini menguatkan serta mendorong untuk segera mewujudkan kerinduan pemulihan kerohanian di Lotung dan Danau Toba sekitarnya. Maka pada bulan Mei 2010, Pendeta Adrianus Dimo, alumni I3 juga terpanggil untuk bergabung dengan PMH dan sekaligus terrealisasilah pembangunan gedung pertemuan yang sudah didoakan selama ini. Hingga pada tanggal 9 Oktober 2010, gedung pertemuan PMH diresmikan oleh keluarga besar dan juga disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan serta undangan dari gereja sekitar PMH berada. Tanggal 9 Oktober 2010 dijadikan sebagai awal lahirnya PMH secara formal, namun keberadaannya secara de facto sudah terjadi sebagaimana dijelaskan dalam sejarah di atas. Pada tahun 2012, Pendeta Nathanael Sugiono dan istrinya Pendeta Ellen Maria juga bergabung dengan PMH, dan selanjutnya pelayanan PMH berkembang dengan membuka banyak persekutuan di berbagai tempat dan bekerjasama dengan banyak pihak. Dalam periode sampai tahun 2021, PMH sudah melayani berbagai lapisan masyarakat dan generasi dan instansi yang ada di sekitar Lotung dan Samosir. Pelayanan di sekolah-sekolah dikenal dengan KKB, Persagem yaitu Persekutuan Anak Gembira di kampung-kampung, pelayanan remaja di SMP, SMA, SMK, kelompok pendalaman Alkitab bagi orang-orang dewasa dan juga diikuti oleh beberapa majelis baik dari gereja-gereja setempat. Pelayanan di Polsek, Koramil, bahkan kejaksaan, juga pelayanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Hingga pada masa dunia dan Indonesia dilanda pandemi COVID-19 pada sejak awal 2020 yang lalu, PMH juga mengerjakan pelayanan multimedia dengan menggulirkan program Jumat Ceria melalui channel YouTube YPHS. Dengan melihat dan mengikuti perkembangan yang terjadi, khususnya dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai kawasan pariwisata super prioritas oleh pemerintah Indonesia dan juga tantangan pelayanan yang semakin kompleks dari banyak segi, PMH yang tadinya hanya sebuah perhimpunan hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan kerohanian dipandang perlu untuk mengurus legalitas formalnya di tingkat pemerintahan, sehingga PMH memiliki legal standing secara hukum dan disepakatilah untuk mendirikan yayasan. Hingga pada tanggal 16 Juli 2021, PMH resmi menjadi yayasan dengan nama Yayasan Pelayanan Hotmatogu Samosir atau YPHS. Sejak itu penggunaan nama PMH berubah menjadi YPHS
di mana Insinyur Effendi Situmorang MBA sebagai pembina dan pendiri yayasan. Berikut adalah susunan organ Yayasan Pelayanan Hotma Togu Samosir, baik Dewan Pembina, pengurus, dan juga pengawas. Selanjutnya, oleh anugerah Tuhan, beberapa buah pelayanan memberi diri untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan dan siap melayaninya dalam ladang pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang bergabung di kemudian hari untuk melayani bersama dengan YPHS. Dengan melihat dan mengikuti bagaimana pimpinan Tuhan terhadap lembaga ini, ada satu keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa Tuhan akan terus memakai dengan caranya, dengan hikmatnya, untuk membawa pesan Injil, pesan firman Tuhan bagi banyak orang, khususnya di daerah Danau Toba sekitarnya, untuk kembali kepada jalan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka pemulihan akan terjadi sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Kita ada di dunia ini bukan untuk tujuan kita, tapi supaya tujuan Allah dalam hidup kita dinyatakan. Mari kita melakukan tugas tanggung jawab kita, melakukan tujuan Tuhan di tengah dunia ini dengan menunjukkan perubahan perilaku hidup kita, dan orang lihat akan pertumbuhan iman kita.